Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman semua, sahabat semua, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali berjumpa untuk saling berbagi motivasi, inspirasi serta nasihat buat teman-teman semua. Yang kali ini insya Allah kita akan melanjutkan vlog sebelumnya yang membahas mengenai hijrah. Pada vlog sebelumnya kita telah membahas kenapa kita harus hijrah, apa-apa saja yang menjadi pembatal hijrah itu sendiri, dan kali ini sangat perlu untuk kita bahas kembali bahwasannya apa yang mesti kita lakukan di awal hijrah, apa yang mesti kita kerjakan, harus bagaimana ketika awal-awal hijrah ini. Karena kenapa? Di awal hijrah merupakan banyak sekali ujian. Semua orang bertanya-tanya harus bagaimana, harus mengerjakan apa, harus mulai dari mana. Maka dari itu teman-teman semua, insya Allah kali ini kita akan membahas mengenai apa yang mesti kita lakukan di awal hijrah itu sendiri, apa yang mesti kita persiapkan di awal hijrah itu sendiri. Nah, yang pertama ialah buat teman-teman semua yang saat ini sementara hijrah atau yang mau hijrah atau sedang berpikir untuk mau hijrah, sangat perlu untuk memantapkan diri. Ini sangat penting buat teman-teman semua. Ketika teman-teman mau betul-betul ikhlas lillahi ta'ala untuk memantapkan diri dan mau hijrah, yang ketika teman-teman mau hijrah karena Allah Ta'ala, maka dari itu perlu untuk memantapkan diri, perlu untuk meyakinkan dalam hati, perlu untuk meyakinkan untuk bisa betul-betul hijrah. Karena kenapa? Ketika teman-teman tidak bisa memantapkan diri, sama halnya teman-teman bermain-main dalam hijrah itu sendiri. Makanya buat teman-teman semua sangat perlu untuk memantapkan diri supaya teman-teman tidak merasa terpaksa, supaya teman-teman tidak merasa bisa dibilang tertekan dalam hal ini. Ketika teman-teman sudah memantapkan diri, ketika teman-teman sudah yakin pada diri sendiri untuk mau hijrah, maka tidak ada lagi keraguan dalam diri teman-teman, tidak ada lagi rasa ambigu, tidak ada lagi rasa tidak percaya, tidak ada lagi keraguan-keraguan yang bisa saja menggagalkan atau menghambat hijrah teman-teman semua. Maka dari itu sangat penting dan sangat perlu untuk memantapkan diri. Karena kenapa? Ujian hijrah ini sangat-sangat luar biasa. Makanya ini sangat perlu untuk ditekankan baik-baik buat teman-teman semua. Mantapkanlah dirimu dan lakukanlah salat taubatan nasuha. Ketika teman-teman sudah mantapkan diri, maka lakukanlah salat taubatan nasuha. Minta ampun kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah untuk dimudahkan segala apa yang teman-teman niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah buat teman-teman semua yang saat ini betul-betul hijrah atau mau hijrah, ini juga sangat penting. Teman-teman harus bisa dan sanggup untuk meninggalkan segala kesenangan-kesenangan yang selama ini teman-teman lakukan. Kesenangan apa itu? Kesenangan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, kesenangan-kesenangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sangat wajib untuk meninggalkan semua perbuatan-perbuatan maksiat, semua perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Mungkin teman-teman tahu sendiri apa-apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sangat penting dan penting untuk meninggalkan semuanya. Sangat penting untuk mempertimbangkan semata-mata mungkin sebelum hijrah. Maka satu yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua, kembali saya sampaikan bahwasanya ketika terbesit dalam diri kalian, ketika terbesit ingin hijrah, maka jemput hijrah itu. Mantapkan dirimu dan kamu harus siap untuk meninggalkan segala kesenangan-kesenangan yang hari ini teman-teman nikmati, hari ini teman-teman lalui, kerjakan yang Masya Allah sekali. Akan tetapi dengan hijrah teman-teman harus siap meninggalkan segalanya, apa yang Allah larang, apa yang Allah tidak suka. Ada begitu banyak sekali larangan-larangan yang mesti teman-teman hindari, terutama buat kaum akhwat ya, terutama memakai jilbab, kerudung ya, memakai jilbab menutup seluruh badan, bukan membungkus ya, tapi menutup. Ini sangat penting dan sangat wajib. Harus sholat 5 waktu, tidak boleh bolong dan sebagainya. Intinya teman-teman harus betul-betul siap untuk segala sesuatu yang bisa saja kedepannya akan bertentangan dengan apa yang
teman-teman akan hadapi. Mungkin hari ini teman-teman mengetahui bahwasanya oh ini bisa kok, bisa lakukan ini, tapi nyatanya itu tidak bisa. Mungkin kemarin-kemarin teman-teman selalu nongkrong sama teman-teman ikhwan apa dan sebagainya, bercanda dan sebagainya, tapi ketika teman-teman hijrah, semua itu sudah dibatasi. Tidak lagi sama seperti dulu, tetap ada silaturahmi tapi ada batasannya. Nah, selanjutnya ialah ketika awal hijrah itu teman-teman harus bisa mengumur dalam-dalam masa lalu yang pernah teman-teman lalui. Masa lalu teman-teman terkait dengan pakaian-pakaian yang bisa dibilang apa ya begitulah, pakaian yang tidak seharusnya, atau kamu buka aurat dan sebagainya. Teman-teman harus bisa mengubur itu semua, teman-teman harus meninggalkan itu semua, teman-teman harus membuang itu semua, teman-teman harus singkirkan itu semua, hapus semua itu dalam ingatan teman-teman, pikiran teman-teman, dalam kehidupan teman-teman semua. Karena masa lalu yang buruk itu cukuplah menjadi suatu pelajaran, cukuplah menjadi suatu pelajaran penting dan introspeksi diri buat teman-teman semua ketika mau hijrah. Karena kenapa? Ketika teman-teman sudah memantapkan diri untuk hijrah, maka yakin dan percaya segala masa lalu yang bertentangan dengan agama Islam pasti akan teman-teman ketinggalkan, terutama dari segi pakaian, perilaku dan sebagainya. Pasti teman-teman akan meninggalkan semua itu. Makanya kembali saya tekankan bahwasanya ketika hijrah harus siap betul lahir batin untuk mantapkan diri dan siap menjadi orang pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jadikan masa lalu ini sebagai pelajaran buat teman-teman dan menjadi sebagai pengalaman buruk buat teman-teman yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup hari kemarin kita jauh kepada Allah, tapi yakinkan pada diri bahwasanya hari ini dan besok saya akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup masa lalu menjadi masa kelam, tapi hari ini dan hari esok adalah hari yang begitu berbahagia, hari yang penuh dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman semua, selanjutnya ialah hal yang mesti kita lakukan ketika di awal hijrah. Ini juga sangat penting teman-teman. Ketika teman-teman sudah memantapkan diri untuk hijrah, maka sangat penting untuk mencari teman-teman saleh saleha. Kenapa? Karena teman saleh saleha ini yang akan menjadi sahabat. Karena dengan teman saleh saleha ini akan mengarahkan kita untuk menjadi lebih baik. Dengan adanya sahabat, teman saleha ini, mereka yang akan menuntun, mereka yang akan membantu kita untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya buat teman-teman semua yang saat ini mau hijrah atau sementara hijrah, carilah sahabat-sahabat atau teman-teman yang bisa membantu kalian untuk memantapkan diri untuk hijrah, yang bisa meyakinkan kalian untuk lebih semangat lagi untuk hijrah. Karena kenapa? Dengan adanya sahabat ini, adanya teman ini, maka teman-teman mempunyai suatu tempat, teman-teman mempunyai suatu teman diskusi untuk apa saja yang harus dilakukan, apa saja yang mesti dihindari, apa saja yang perlu untuk dilakukan bagi orang-orang yang awal hijrah. Makanya buat teman-teman semua, mantapkan dirimu, yakinkan pada dirimu bahwasanya hijrah ini merupakan hal yang mesti kita lakukan. Hijrah ini merupakan hal yang mesti kita jemput. Jangan sampai apa yang teman-teman lakukan hari ini itu menjadi sesuatu yang mendatangkan murka Allah. Makanya mari jemput dan berlomba-lomba untuk menebar kebajikan, terutama pada diri sendiri. Mari berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman semua, mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan pada vlog kali ini. Sekian. Sebelum saya tutup, jangan lupa subscribe, like, dan share channel Suhardi Samin, dan jadikan channel ini menjadi channel yang bisa memberikan manfaat, inovasi, inspirasi, dan motivasi, serta menyebarkan agama Islam, dakwah Islam di seluruh umat manusia. Sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.